Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan merangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Etarkum Tunindapan. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Pandiraj dan dibintangi oleh Surya dan Priyanka Mohan. Etarkum Tunindapan berkisah tentang usaha seorang pengacara untuk menangkap pelaku kriminal yang telah merusak moral dan juga mental lebih dari 500 wanita. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang wanita bernama Kosala mendapatkan panggilan telepon dari pihak kepolisian. Kosala seakan tidak percaya ketika polisi mengatakan bahwa anaknya membunuh beberapa orang, di antaranya seorang profesor, polisi, dan bahkan seorang anak menteri. Jika Kosala panik, maka suaminya yang bernama Adi Rayar tampak tenang. Wajahnya bahkan menyiratkan perasaan senang dan bangga. Kosala kemudian bergegas ke TKP dan di saat itulah anaknya membuka pintu gudang. Di dalam gudang itu terjadi pembantaian berdarah. Kosala kemudian bertanya kepada anaknya terkait alasan kenapa ia melakukan itu. Anaknya kemudian menjawab, "Aku tidak melakukan kejahatan apapun, Bu. Ini hanya pembersihan." Film beralih ke flashback di masa lalu. Ada dua wilayah bernama Padanadu dan Tenadu. Kedua wilayah ini hidup rukun dan damai. Khususnya wilayah Tenadu, kehadiran anak perempuan sangat dihargai dan dihormati. Mereka dibesarkan seperti seorang dewi. Wanita dari Tenadu biasanya mendapatkan jodoh dari laki-laki di wilayah Padanadu. Akan tetapi, suatu hari sebuah tragedi terjadi. Seorang wanita Tenadu yang bernama Suri ditemukan tewas gantung diri setelah bertengkar hebat dengan suaminya yang berasal dari wilayah Padanadu. Peristiwa itu sontak membuat hubungan dua wilayah tersebut tidak akur. Sejak saat itu, perjodohan pengantin tidak pernah terjadi lagi antara wilayah Padanadu dan Tenadu. Di kota Padanadu, anak seorang menteri yang bernama Inba membunuh istrinya sendiri. Inba juga membunuh sopir pribadi mereka. Ia kemudian menyembunyikan kasus itu dengan membuat berita di media yang mengatakan bahwa istrinya kawin lari dengan sopir pribadinya. Setelah membunuh istrinya sendiri, Inba merayakan pesta ulang tahunnya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Ada seorang pengacara muda bernama Kanabiran alias Kana. Kana adalah anak laki-laki dari Tuan Adi Rayar dan Nyonya Kosala. Sekalipun pengacara, Kana sangat cerdas dalam hal IT. Ia bahkan bisa membuka pintu mobil yang terkunci, sekalipun kunci mobil itu dipegang oleh orang lain. Orang tersebut cukup mengirimkan sinyal remote dari kunci mobil itu melalui pesan WA. Kana menempelkan ponselnya ke mobil dan simsalabim, pintu mobilnya bisa terbuka. Suatu malam, seorang wanita bernama Adini dan temannya Yazi kehilangan kunci motor. Kana membantu mereka menghidupkan motornya tanpa menggunakan kunci. Tetapi kali ini ia tidak menggunakan skill IT-nya, melainkan menggunakan skill mekanik. Kana ternyata seorang pengacara yang serba bisa. Di malam itulah Kana berkenalan dengan wanita bernama Adini. Setelah menolong Adini dan temannya, Kana dengan sengaja meninggalkan kartu namanya di motor tersebut. Adini kemudian menghubungi Kana dan mereka mulai saling akrab. Suatu hari, Kana dan orang tuanya berkunjung ke rumah kerabat ibunya. Di sana, Kana kembali bertemu dengan Adini dan getar-getar cinta di hati keduanya semakin tidak bisa terbendung. பொண்ணுக்கு யாரு கூடவோ ஏதோ பழக்கம் இருந்ததா சொல்றாங்க.
3 orang tewas bunuh diri. Mereka adalah Porkodi, Malar, dan Kaperindan. Porkodi bunuh diri bersama saudara perempuan dan juga ayahnya. Porkodi baru saja lulus kuliah dan keluarganya yakin jika ia tewas dibunuh oleh seseorang. Sebelum tewas, diketahui jika Porkodi pernah aborsi karena ia diperkosa oleh beberapa pria. Keluarga korban meminta bantuan pengacara Kana untuk lapor polisi, tetapi laporan mereka ditolak. Polisi beralasan jika hasil postmortem menunjukkan bahwa ketiga korban memang tewas bunuh diri. Untuk membantu para wanita dari korban pemerkosaan, Kana memperkenalkan aplikasi yang bisa membantu orang-orang yang berada dalam keadaan darurat. Aplikasi itu ia namai Save Our Soul atau SOS. Kana memberikan aplikasi tersebut kepada para kliennya. Ia juga memberikan aplikasi itu kepada Adini dan temannya. Untuk kehidupan pribadinya, Kana sangat akrab dengan sang ibu. Ia begitu dimanjakan. Kana dulunya pernah punya seorang kakak perempuan, namun kakaknya meninggal dunia ketika berumur 9 tahun. Setelah mengetahui jika Kana anaknya mencintai Adini, orang tua Kana kemudian meminta bantuan pria bernama Muruga untuk menjadi maklar jodoh buat anaknya. Muruga mendatangi kediaman Tuan Rama, ayah Adini, untuk mengurus perjodohan itu. Akan tetapi Tuan Rama keberatan karena 2 alasan. Pertama, Adini berasal dari Padanadu, sedangkan Kana berasal dari Tenadu. Kedua wilayah itu sudah tidak akur sejak 2 tahun silam setelah tragedi tewasnya Suri. Dan alasan kedua, seorang pria bernama Aran ingin menikah dengan Adini. Aran adalah orang kepercayaan Tuan Inba. Tuan Rama tidak berani menolak keinginan Aran dan Inba. Seorang mahasiswi bernama Moni menelpon Kana. Moni mengaku dalam masalah besar dan ia minta bantuan Kana. Kana meminta Moni agar datang ke kantornya. Ketika Kana dalam perjalanan, ia justru menemukan Moni tewas akibat ditabrak oleh seseorang. Kana memeriksa rekaman kamera CCTV dan ia segera lapor polisi. Akan tetapi, polisi Michael benar-benar menjengkelkan. Bukannya mencari pelaku tabrak lari, polisi Michael justru menyalahkan korban yang tidak memakai helm dan sibuk menelpon saat kejadian. Sementara itu, orang tua Kana tidak terima jika lamaran mereka ditolak oleh ayah Adini. Ayah Kana kemudian meminta anaknya untuk menculik Adini agar dibawa kawin lari. Sebelum melakukan penculikan, Kana terlebih dahulu memberitahu pihak keluarga Adini. Ia mengaku akan menculik Adini saat wanita idamannya itu merayakan sebuah ritual di kuil. Hari perayaan ritual akhirnya tiba. Adini dijaga ketat oleh ayah dan ibunya dan juga kakak laki-lakinya yang bernama Sulamani. Ketika acara ritual dimulai, Kana mendekati Adini dan memakaikannya kalung. Kalung bukan sembarang kalung, karena benda itu ternyata benang suci yang biasa digunakan oleh mempelai pria untuk calon pengantin wanitanya. Apa yang dilakukan Kana sebenarnya secara ritual. Ia secara sah menikahkan dirinya dengan Adini. Tindakan Kana terekam kamera wartawan yang meliput acara ritual tersebut. Setelah menikah dengan Adini, Kana mendapatkan notifikasi dari aplikasi SOS-nya. Teman Adini yang bernama Yazi mengirimkan sinyal darurat. Ia dalam keadaan bahaya. Kana segera bergegas menyusul Yazi. Sementara itu, Yazi dikejar oleh beberapa penjahat. Beruntung, Kana datang tepat waktu dan ia berhasil menyelamatkan Yazi. Yazi menceritakan kepada Kana apa yang terjadi. Yazi memiliki kekasih bernama Nitin. Nitin adalah anak buah Inba. Ketika bermesraan dengan Yazi, Nitin meminta rekannya untuk merekam adegan tersebut. Setelah itu, Nitin menjual Yazi kepada pria kaya dan uangnya akan masuk ke kantong pribadi Nitin. Jika Yazi menolak permintaan itu, maka Nitin akan menyebarkan video panas mereka berdua.
Yazi tidak mau. Ia mencoba melarikan diri dan dikejar oleh Nitin CS. Mendengar hal itu, Kana kemudian membawa kasus Yazi ke pengadilan. Sayangnya, permohonan persidangan Kana ditolak. Kana harus menunggu jadwal yang disediakan hakim dan mereka terpaksa menunggu 15 hari ke depan. Inba menelpon Kana. Ia mengancam akan menyebarkan video panas Yazi jika Kana tidak mengembalikan wanita itu. Kana tidak kalah cerdik. Ia menculik Nitin dan menyekapnya. Kana kemudian balik mengancam. Jika Inba menyebarkan video Yazi, maka Kana akan membunuh orang kepercayaan Inba yang bernama Nitin. Kosala bersama dengan suaminya Adi Rayar mendatangi kediaman Adini. Mereka meminta izin dan juga restu dari kedua orang tua Adini. Hari itu, Kana dan keluarganya menjemput Adini untuk dibawa ke rumah mereka setelah menikah. Awalnya ayah Adini keberatan, tetapi pada akhirnya ia mengalah dan terpaksa membiarkan Adini dibawa oleh Kana. Ketika malam pertama, ibu Adini meminta anaknya untuk memijat dirinya. Hal itu membuat Adini sedikit kesal. Adini sudah tidak sabaran lagi untuk menikmati malam pertama mereka. Setelah selesai memijat ibunya, Kana akhirnya punya banyak waktu luang untuk istrinya. Sebuah video panas beredar di internet. Video itu bukan video Yazi, melainkan video panas Porkodi, wanita yang tewas bunuh diri bersama ayah dan saudaranya. Setelah melihat video tersebut, Kana kemudian memaksa Nitin untuk buka suara terkait dalang di balik kasus video panas itu. Nitin akhirnya mengaku, menurut keterangannya, Inba adalah otak di balik semua kejahatan itu. Mereka menjalankan aksinya dengan menjebak para wanita. Mereka berpura-pura jatuh cinta kepada para wanita, kemudian menidurinya. Adegan itu mereka rekam secara diam-diam. Para penjahat kemudian meminta kekasih mereka meladeni pria kaya, dan jika mereka menolak, maka video panas tersebut akan disebarkan ke internet. Alhasil, para korban akan merasa malu dan tertekan, yang membuat mereka pada akhirnya bunuh diri. Jika korban tidak bunuh diri, maka para kriminal akan membunuh mereka dan membuat kematian tersebut seolah-olah kecelakaan semata. Nitin menambahkan jika Inba adalah anak menteri yang doyan main perempuan. Ia meniduri para korban sebelum menjual mereka. Ketika istri Inba mengetahui kebusukan suaminya, Inba justru membunuh istrinya sendiri agar rahasianya tetap terjaga. Ia juga membunuh sopir pribadinya. Setelah itu, Inba merekayasa cerita, konon istrinya selingkuh dengan sopirnya dan mereka berdua kemudian kawin lari. Total wanita yang menjadi korban kejahatan dari komplotan Inba berjumlah sekitar 500 orang. Setelah mengetahui kejahatan Inba, Kana semakin terbakar amarahnya. Inba merekam video aktivitas istri Kana yang bernama Adini ketika ia sedang mandi dan juga saat Adini berhubungan badan dengan suaminya Kana. Inba mengirim video itu kepada Kana dan juga Adini melalui pesan WA dan mengancam akan menyebarkan video tersebut ke internet. Ternyata beberapa hari yang lalu, Inba pernah mengirim petugas yang mengaku memperbaiki kamera CCTV yang ada di kediaman Kana. Dan petugas itu secara diam-diam memasang kamera di seluruh sudut ruangan. Setelah melihat isi video tersebut, Adini merasa sangat terpukul dan malu. Ia bahkan berniat bunuh diri, tetapi suaminya Kana segera menenangkan Adini. Untuk melawan Inba, Kana segera menyusun siasat. Ia meminta Adini untuk membuat video klarifikasi. Dalam video tersebut, Adini mengaku bahwa orang yang merekam adegan panas dirinya adalah Inba. Adini juga menyebutkan satu persatu anak buah Inba yang terlibat. Untuk membuktikan bahwa videonya bukan hoax dan rekayasa semata, Kana mengumpulkan semua wanita yang pernah menjadi korban Inba dan kawan-kawannya. Mereka dijadikan sebagai saksi. Kana juga memaksa Nitin untuk menjadi saksi skandal Inba. Setelah itu, Kana melaporkan kejahatan Inba kepada Kapolsek Michael. Tetapi Michael menolak kasus itu dengan alasan tanpa ada bukti yang kuat. Kana melanjutkan laporannya ke Kapolres, tetapi laporan itu tidak bisa diproses dengan alasan prosedurnya harus bertahap. Kana tidak kehabisan akal, ia terpaksa mendatangi hakim yang bernama Chandra Sekar. Hakim itu siap mengangkat kasus tersebut ke pengadilan. Hal itu membuat posisi Inba terpojok.
Inba segera melakukan teror terhadap para wanita yang bersedia menjadi saksi Kana. Ia menculik mereka dan sisanya dibunuh seolah-olah mereka tewas karena kecelakaan. Setelah melihat kejahatan yang dilakukan Inba, para saksi lainnya mulai ketakutan dan mereka menolak untuk terlibat dalam kasus itu. Hanya satu saksi yang tersisa, yaitu Nitin. Persidangan terkait kasus video panas Adini digelar. Pengacara Inba menuding jika video panas tersebut hanyalah rekayasa Kana untuk menjatuhkan nama baik keluarga Inba. Kana terkenal dengan kemampuan IT yang sangat baik dan ia bisa meretas WA Inba, kemudian mengirimkan video tersebut seolah-olah Inba pengirimnya. Selain itu, pengacara Inba menghadirkan seorang saksi lainnya yaitu Profesor Avani. Menurut Profesor, Inba adalah pemuda yang baik dan dermawan. Ia tidak mungkin melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu. Ketika Kana berniat menghadirkan saksi kunci, yaitu Nitin, polisi justru menemukan jika Nitin tewas di kediaman Tuan Adi Rayar. Ternyata Inba sudah mengetahui lokasi di mana Nitin disekap dan ia mengirim anak buahnya untuk membunuh Nitin. Kemudian mereka menuduh Tuan Adi Rayar sebagai pelaku pembunuhan. 2 bulan setelah kejadian itu, Kana dan ayahnya dibebaskan dengan jaminan. Di saat itulah, sang ayah meminta Kana untuk mengatasi masalah itu tanpa melalui jalur hukum, agar Inba bisa dihentikan aksinya dalam menyakiti para wanita. Kana memulai aksi balas dendam dan menegakkan keadilan dengan menghajar Kapolsek yang bernama Michael. Setelah itu, dilanjutkan dengan Profesor Avani dan juga anak buah Inba. Inba menelpon Kana, ia meminta barter. Kana harus mengembalikan anak buah Inba. Sebagai gantinya, Inba akan memberikan 500 video panas yang pernah ia buat, termasuk video istri Kana. Kana setuju dengan tawaran Inba. Ia membawa anak buah Inba untuk dibarter. Di tengah perjalanan, Kana teringat akan masa lalunya. Kakak Kana pernah diculik dan diperkosa oleh 2 pria hingga tewas. Kasus itu tidak pernah terungkap karena pihak kepolisian yang tidak serius menanganinya. Kana menemui Inba di sebuah gudang. Ia datang tidak untuk negosiasi barter, melainkan untuk menangkap semua penjahat itu. Inba merasa dibohongi. Ia meminta asistennya untuk mengunggah video itu ke internet, tetapi jaringan internet mereka sudah diputuskan oleh Kana. Setelah itu, Kana menghajar para penjahat tersebut. Setelah semua anak buahnya kalah, Inba melepaskan tembakan ke arah Kana. Tetapi Kana terlebih dahulu melemparnya dengan sebatang besi. Kana merampas pistol Inba dan menghancurkan semua komputer yang berisi video panas itu. Setelahnya, Kana menghajar Inba dengan pedang yang ia temukan di TKP. Kana mengikat semua tawanannya. Di situ terdapat polisi Michael, Profesor Avani, Inba beserta dengan anak buahnya. Kana kemudian memanggil semua orang tua mereka dan membeberkan kejahatan anaknya. Kana bahkan menunjukkan video-video panas kepada orang tua mereka sebagai barang bukti. Setelah mengetahui betapa bejat kelakuan para penjahat itu, seorang wanita bernama Nandini membunuh abangnya sendiri. Menurutnya, tindakan abangnya itu seperti seekor binatang dan pantas untuk mati. Kana juga membeberkan kejahatan profesor yang telah memperkosa 57 mahasiswinya dengan modus meluluskan mereka dari kuliahnya. Setelah mengetahui jumlah korban, profesor tadi dihabisi oleh istrinya sendiri. Tidak hanya itu, polisi Michael juga terpancing emosinya. Ia membunuh laki-laki yang bernama James karena selama ini James yang memberikan uang suap kepada dirinya, sehingga Michael membiarkan semua kasus tersebut. Setelah itu, Michael menembak Kana, tetapi tembakannya meleset. Michael kemudian dibunuh oleh seorang pria. Dulunya, pria ini pernah lapor polisi karena anaknya diculik, tetapi polisi Michael justru menolak laporan tersebut. Tidak lama kemudian, ayah mertua Inba yang bernama Manu muncul. Inba meminta ayah mertuanya untuk membunuh Kana, tetapi Manu justru meminta Kana untuk membidikkan pistolnya ke arah jidat Inba karena Manu mengalami gangguan penglihatan. Manu mengetahui jika anak perempuannya dibunuh oleh Inba. Itu sebabnya ia memilih membunuh Inba. Setelah membereskan semua pelaku kejahatan, Kana meminta para orang tua untuk kabur lewat pintu belakang. Setelah itu, Kana membuka pintu gudang itu dan adegan kembali seperti di awal film. Ibu Kana menangis dan bertanya kepada anaknya kenapa ia melakukan semua kejahatan itu. Dan Kana menjawab, "Aku tidak melakukan kejahatan apapun, Bu. Ini hanya pembersihan."
film pun berakhir.